Halo semuanya, nama gue Eka. Jadi di sini gue membahas tentang buku Atomic Habits. Nah, buku ini adalah buku karangan dari James Clear, di mana beliau adalah seorang pembicara dan seorang penulis juga yang berfokus terkait pembahasan-pembahasan tentang habit-habit dan pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, buku ini terdiri dari 340 halaman, di mana terdiri juga dari 7 bab. Nah, dalam setiap subbabnya itu yang bikin menarik di buku ini adalah dalam setiap subbabnya itu diawali dengan cerita-cerita atau penelitian dan tentang kisah-kisah tokoh inspiratif, sehingga ini bikin kita semakin tertarik, semakin antusias, dan semakin kepo untuk melanjutkan kira-kira cerita apa lagi nih yang akan disajikan penulis di bab-bab selanjutnya. Nah, dari buku ini kita bisa belajar gimana cara kita untuk mencintai kebosanan, kemudian belajar maju terus pantang mundur, kemudian kewajiban tidak mangkir 2 kali, kemudian masih banyak insightful yang bisa diambil dari buku ini. Untuk struktur tata bahasa yang disajikan, walaupun ini buku terjemahan, masih bisa dicerna dan dibaca dengan mudah, walaupun ada beberapa kata-kata dan paragraf-paragraf yang repetitif dalam buku ini, tapi mungkin ini disajikan penulis karena untuk membuat dan menanamkan supaya apa yang ia tuliskan, apa yang ingin ia sampaikan benar-benar tersalur dan tersampaikan dengan baik dan jelas, tertanam dengan mudah bagi para pembaca. Nah, jadi buku ini benar-benar recommended banget untuk orang-orang yang ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, kemudian ingin menghilangkan kebiasaan yang mungkin susah dibentuk, dan lain-lain. Nah, buku ini memang buku yang nggak bisa sekali baca langsung kelar, tapi karena isinya benar-benar detail, benar-benar mudah dipahami dan serap, kemudian mudah juga untuk dipraktekkan. Jadi buku ini memang benar-benar membuat kita antusias dan membuat kita nyaman dan enjoy untuk bacanya sampai akhir. Rasanya mungkin sulit membuat perubahan dalam kehidupan kita karena kita biasanya berpikir bahwa perubahan itu harus yang langsung besar dan langsung mempunyai hasil yang instan. Tapi setelah baca buku ini, kita itu dibuat tertegun karena ternyata perubahan kecil juga bisa berdampak pada kehidupan kita. Kebiasaan kecil yang terakumulasi secara terus-menerus dan bertahun-tahun akan memberikan dampak yang signifikan dan luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, buku ini adalah memberikan gimana sih caranya untuk melakukan perubahan kecil yang bisa berdampak untuk kehidupan kedepannya. Nah, penulis juga mempermudah kita untuk memahami isi bukunya karena menyajikannya dalam bentuk grafik dan tabel-tabel yang bisa memperjelas apa yang disampaikan penulis kepada kita dan memudahkan kita untuk bisa menyerap dan memahami isi buku di dalamnya. Nah, jadi garis besarnya buku ini terdiri dari 4 habit, 4 aturan dasar perilaku, 4 kaidah yang dirincikan. Yang pertama adalah menjadikannya terlihat. Nah, menjadikannya terlihat ini salah satunya adalah misalnya kita punya niat untuk baca buku, menjadi pembaca, ya taruhlah buku di tempat-tempat yang terlihat, buku-buku yang ingin kita baca taruhlah di tempat-tempat yang terlihat. Yang kedua ini adalah menjadikannya menarik. Nah, menjadikannya menarik dalam buku ini dibahas salah satunya adalah dengan membuat paket godaan. Nah, paket godaan ini salah satu contohnya adalah misalnya ketika gue pengen nonton film, tapi di satu sisi gue juga pengen olahraga untuk membentuk stamina badan gue. Nah, disitulah gue bisa memanfaatkan paket godaan. Jadi kita bisa nonton film atau dengerin musik ketika kita sambil berolahraga. Nah, disitulah yang disebut adalah paket godaan. Yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Nah, menjadikannya mudah ini salah satunya yang dibahas di sini adalah tentang aturan 2 menit. Aturan 2 menit ini adalah menjadikan suatu kebiasaan itu dilakukan kurang dari 2 menit atau maksimal hanya 2 menit. Yaitu ketika kita ingin berolahraga, mulailah dengan hanya memakai sepatu olahraganya itu, which is itu dilakukan kurang dari 2 menit. Nah, hal-hal ini memang benar-benar menampar dan membuat gue jadi tersadar ternyata 2 menit itu adalah waktu yang berharga untuk menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat merubah kehidupan kita ke depannya. Empat adalah menjadikannya memuaskan. Nah, menjadikannya memuaskan ini salah satunya adalah dengan memberikan reward setelah kita melaksanakan sebuah challenge, sebuah kebiasaan baru. Misalnya setelah kita olahraga, kita akan mereward diri kita untuk
massage badan atau untuk pijat dan lain-lain. Nah, itu kita ketagihan untuk selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan itu karena kita menginginkan reward yang akan diberikan, yang akan kita terima setelah kita melakukan kebiasaan tersebut. Nah, dari buku ini ada beberapa bagian yang gue suka, yaitu pada halaman 21 tentang analogi pesawat terbang. Nah, di sini dijelaskan, kita bayangkan kalau kita lagi dalam perjalanan dari Los Angeles menuju ke New York City. Nah, ketika pesawat lepas landas, sang pilot mengubah arahnya 3,5 derajat, only 3,5 derajat ke arah selatan, pendaratannya itu nggak akan ke New York lagi, tapi akan berpindah ke Washington DC. Memang untuk perpindahan 3,5 derajat itu kecil, tapi dalam skala lingkup Amerika Serikat itu akan benar-benar jauh berbeda. Nah, di sini gue benar-benar tertampar deh, ternyata hal kecil sekecil itu pun bisa memberikan pengaruh yang besar jika kita melihat sesuatu dalam skala besar. Nah, di sini yang bikin gue menarik adalah di halaman 25, yaitu tentang analogi bambu. Bambu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya karena sibuk membangun sistem akar yang kukuh di bawah tanah sebelum menjulang puluhan meter ke udara dalam rentang 6 pekan. Nah, di sini benar banget sih, karena ketika kita sedang membentuk kebiasaan baru, memang untuk dampak yang signifikan itu memang tidak terlalu terlihat dan memang tidak banyak yang tahu apa yang akan kita rasakan ke depannya. Tapi ketika akar kita sudah kuat, akar kebiasaan kita sudah berjalan dengan terus-menerus dan konsisten, perubahan besar akan mulai terlihat dengan cepat dan orang-orang juga akan mulai menyadari apa hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Selanjutnya, di buku ini yang membuat gue tertarik adalah di halaman 172, yaitu tentang analogi selang air. Nah, di sini dijelaskan bahwa mencoba memaksakan motivasi Anda untuk bertahan dengan kebiasaan yang sulit itu seperti mencoba memaksakan air melewati selang yang tertekuk. Anda dapat melakukannya, tapi memerlukan kerja keras yang sangat keras dan menambah tekanan dalam hidup. Nah, ini benar banget sih, karena biasanya sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang benar-benar dipaksakan dengan keras, itu akan membuat pressure hidup kita menjadi bertambah. Lain halnya ketika kita membuat kebiasaan kita menjadi mudah dan lebih ringan untuk kita menjalankannya tanpa paksaan dan hambatan apapun. Jadi itulah beberapa bagian yang gue suka. Nah, buku ini benar-benar insightful banget dan benar-benar memberikan sebuah pencerahan. Ini juga benar-benar bermanfaat banget dan rekomen banget untuk semua kalangan, terutama bagi orang-orang yang ingin menerapkan kebiasaan baru secara teratur dan terstruktur. Ini juga rekomen untuk orang-orang yang benar-benar lagi menerapkan kebiasaan baru dan pola hidup yang teratur, sehingga membuat aktivitas kita lebih mudah dan terarah, karena di sini disertai panduan-panduan yang menuntun kita untuk bisa mempraktekannya lebih mudah. Lebih untuk orang-orang yang ingin memaksimalkan potensi diri dan untuk membenahi diri, untuk introspeksi diri, buku ini sangat insightful dan rekomen banget. Nah, oke, jadi sekian review dari gue, dan semoga kalian bisa baca buku ini juga, karena gue pikir buku ini harus dibaca minimal 1 kali dalam hidup, once in a lifetime, untuk kalian yang ingin berbenah diri untuk memperbaharui kebiasaan-kebiasaan buruk kalian menjadi kebiasaan baik yang bisa memaksimalkan potensi kalian. So, sampai sini aja review gue, and thank you buat yang udah nonton, and see you.